Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Jarak Pandang. Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan ya. Khususnya dalam urusan mengemudi mobil, karena memang mengemudi mobil ini gampang-gampang susah ya. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jika Anda hari ini sedang belajar dan terus belajar, semoga diberikan kemudahan untuk cepat bisa mengemudi mobil. Dan kalau misalkan bingung-bingung, tinggal klik di search ya Jarak Pandang channel, buka channelnya, dan disitu banyak dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya sampai Anda bisa betul-betul mengendarai dan mengemudi mobil dengan benar dan baik. Nah, pada video kali ini kawan-kawan, saya mau share tentang ini sifatnya perkenalan ya, karena tidak sedikit orang-orang yang mengemudi mobil tapi nggak tahu fitur-fitur yang berada di speedometer. Nah, ini hal-hal yang sangat penting ya bagi orang-orang yang mau mengemudikan mobil, karena itu sifatnya peringatan biasanya. Nah, fitur-fitur yang di mobil itu tergantung ya, karena ada banyak, ada yang sedikit, itu tergantung dengan kecanggihan mobil itu sendiri. Biasanya kalau mobil-mobil yang mewah itu semakin banyak ya fitur-fitur canggih. Tapi saya mau share yang sifatnya mendasar, yang biasanya mobil-mobil yang kayak mobil saya ini Datsun itu nggak banyak, tapi kamu harus tahu dan wajib tahu apa guna dari fungsi peringatan yang berada di speedometer. Oke, langsung saja. Ini ada 10 ya, 10 peringatan di speedometer yang harus kamu ketahui. Tapi sebelumnya, peringatan fitur itu ada yang warna 3 warna. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah ya. Nah, yang hijau itu biasanya sebatas informasi. Misalkan kita mau ngidupin mobil ya, kemudian muncul fitur yang warna hijau, itu sifatnya informasi, tidak terlalu urgent dan tidak sangat dianjurkan untuk diperbaiki atau diganti. Kemudian yang kedua ada warna kuning ya. Contoh kecilnya, kalau kita misalkan bawa mobil, kemudian di situ di speedometer itu ada warna kuning bensin, berarti bensin kita sudah ada peringatan agar segera diisi. Jadi bukan spontan rusak gitu ya. Kemudian juga ada warna merah. Merah itu adalah peringatan yang wajib segera saat itu juga kalau bisa. Jadi misalkan di perjalanan, kemudian kayak ini temperatur, kemudian temperatur ini muncul di speedometer. Nah, berarti mobil dalam keadaan suhu yang panas. Maka saat itu juga berarti segera berhenti dan matikan semua komponen-komponen ya, kemudian dicek di mesinnya ya. Jadi itu ya tergantung dengan warna. Jadi kalau misalkan warna hijau itu sebatas informasi, kemudian untuk kuning itu berarti sifatnya tidak terlalu saat itu juga, tapi kalau bisa segera saat itu diperbaiki atau dibawa ke bengkel terdekat ya. Kemudian kalau yang merah berarti saat itu juga harus diganti atau segera diperbaiki. Nah, oke kawan-kawan, ini yang pertama, ini adalah suhu tentang temperatur, berarti suhu panas atau dinginnya mobil. Nah, biasanya mobil-mobil yang baru ini kan dia sifatnya langsung warna ya, atau kalau mobil yang di bawah tahun 2010 atau 2005 itu masih pakai jarum ya. Kalau jarumnya H itu berarti hot, paling atas itu H,
paling bawah itu berarti C atau cool, dingin. Kalau panas itu jarumnya semakin meningkat, maka itu segera untuk dicek dan jangan dipaksakan. Nah, pada indikator tentang suhu ini berarti suhu mesin terlalu panas kalau dia muncul di komponen speedometer, maka segera untuk berhenti. Maka cek bukan seluruh ya, cupnya dibuka. Biasanya ini yang menyebabkan mogok ya, kita paksakan, kemudian mobil dalam keadaan panas tetap kita melaju, maka sangat berbahaya, bisa turun mesin. Kemudian yang kedua, ini adalah informasi tentang tentang tekanan oli ya. Karena ini cukup membantu. Biasanya kalau tekanan oli sudah sedikit, nah ini muncul nih komponen fitur tentang oli. Biasanya kalau misalkan oli sudah sedikit, maka kinerja oli nggak maksimal atau kinerja mesin nggak maksimal. Nah, ini muncul di speedometer kita. Kemudian yang ketiga, ini tentang indikator check engine. Kalau ini menyala berarti ada kendala di bagian dapur pacu, disebabkan beberapa masalah biasanya kayak penutup bensin kurang rapat atau salah satu komponen mesin yang rusak. Nah, ini biasanya nyala. Jadi kalau ini nyala, segera ke bengkel terdekat ya untuk segera diatasi. Kemudian selanjutnya ini adalah indikator yang bagian penting di mobil ya. Karena ini jika indikator tekanan ban menyala ya, jadi ini indikator tentang tekanan ban menyala, jangan sampai acuh. Biasanya kita ada salah satu ban yang nggak sesuai atau nggak sama, atau ban kanan tidak sesuai dengan yang lainnya, atau salah satu ban dari 4 ini tidak sama tekanannya, maka sangat membahayakan ya. Biasanya bisa merusak, bahkan sampai merusak di power steering ya, karena itu dia nggak lurus untuk memacu, atau bisa jadi pecah ban. Kemudian ini namanya indikator pengisian bensin. Indikator ini menyala kalau bensin kita sudah cukup parah. Tapi ini jangan dibiasakan ya. Ayo, siapa yang suka siapa yang mengisi bensin saat di jarum-jarum yang udah MPT banget ya, atau sampai merah. Kalau kita dekat pom bensin nggak masalah, bisa diatasi dengan cepat. Tapi kalau kita di posisi jalan yang pom bensin jauh, pedesaan, atau bisa jadi di tol, itu sangat berbahaya ya. Jadi sebab itu segera kunjungi SPBU kalau sudah sampai merah tadi. Kalau masih kuning itu berarti masih sisa-sisa dikit lah, masih bisa untuk dicari pom bensin terdekat. Tapi kalau udah merah ini udah parah ya, jadi jangan sampai ditunda. Jika kehabisan bensin di jalan, tentu kita yang repot, karena kita bawa mobil bukan bawa motor. Kalau bawa motor kita dorong, mobil kita mau dorong nggak juga, berat ya. Kemudian selanjutnya ini ada indikator, namanya indikator baterai atau aki mobil. Ini indikator yang sangat penting kawan-kawan. Biasanya kalau kita dari mobil off, itu kita onin, ini indikator ini menyala atau cuma sebatas informasi. Nah, kalau dalam perjalanan indikator baterai atau indikator aki ini dia menyala, berarti ada yang masalah dengan aki kita ya. Atau biasanya kalau aki shock ya, kita onin atau minimal kita buka jendela, ini enggak hidup jendela atau dia lemah gitu ya. Jadi atau pemasangannya yang buruk di kabel ya.
Kalau aki kita masih bagus, misalkan baru ganti masih, tapi kok udah menyala, ini berarti ada kendala di kabel-kabel indikator baterai atau di aki kita ya. Kemudian selanjutnya ini indikator, namanya indikator sabuk pengaman. Indikator di speedometer ini biasanya kalau kita nggak pakai sabuk pengaman ya, ini saya nggak pakai sabuk pengaman ya, karena pada saat ini mobil berhenti ya, ini lagi parkir. Tapi kalau misalkan kita jalan di perjalanan atau saat mobil sudah memacu tapi ada salah satu kita nggak pakai sabuk pengaman atau seatbelt, maka indikator ini menyala dan biasanya bunyi ya, gitu. Kemudian selanjutnya ini namanya indikator rem. Ini indikator ini biasanya kita pakai di saat rem tangan ya. Tapi saat rem tangan kita pakai biasanya dia memang ada peringatan, tanda bahwa mobil sedang dalam keadaan rem. Tapi bagaimana kalau misalkan mobil sedang melaju, peringatan ini muncul di speedometer. Nah biasanya kalau peringatan ini muncul, biasanya menandakan minyak rem sudah habis ya. Jadi kalau udah muncul ini biasanya udah bicara soal rem ya, soal rem. Kemudian selanjutnya ini indikator pintu ya, fitur yang menandakan indikator pintu. Bagian ini akan menyala jika pengemudi atau penumpang mobil ada yang tidak sempurna saat menutup pintu mobil. Biasanya misalkan kita bawa penumpang ya, atau kita sendiri, kita nutup itu jegrek ya, tapi pelan, nggak rapet ya, dia tertutup tapi tidak rapet. Itu biasanya harus dicek ya, atau bisa dari yang depan, atau kalau yang depan sudah rapet kita cek yang belakang gitu ya, baik itu kanan ataupun kiri. Kemudian ini indikator airbag namanya ya. Kalau posisi kita sedang jalan, kemudian tanda ini muncul di speedometer ya, tentu hanya tersedia di mobil-mobil yang telah didukung ya. Ini kalau misalnya mobil-mobil yang istilahnya kayak LCGC atau di bawah tahun 2010 itu nggak ada. Tapi kalau yang mobil-mobil yang ada fiturnya ini terdukung dengan sistem keselamatan. Kalau lampu indikator ini menyala, ini menandakan bahwa ada kerusakan pada airbag, maka harus diperbaiki ya di bengkel terdekat ya. Jadi itu tentang indikator-indikator fitur yang berada di speedometer. Sebenarnya ada banyak ya, cuman saya kasih informasi yang sifatnya dia mendasar ya, karena memang fitur-fitur itu kalau dia banyak biasanya dia berada di mobil-mobil yang canggih ya, kayak Fortuner, kemudian juga Pajero atau bahkan di atasnya ya. Tapi ini adalah sifat-sifat yang mendasar. Saya rasa kalau kita sedang belajar mobil, nggak pakai mobil-mobil yang mewah ya, mobil-mobil yang standar, tapi ini cukup menjadi dasar kita mengetahui dasar-dasar ilmu tentang fitur di indikator speedometer. Oke, jadi kalau ada peringatan-peringatan di merah itu sifatnya urgensi, tapi kalau kita nggak mau ada peringatan merah, maka perawatan mobil wajib ya. Mobil harus dirawat dengan benar dan baik, karena ketika kita mengemudi mobil, saat itulah kita sesuai dengan mobilnya. Kalau mobil kita rusak, kita yang repot. Maka kita minimalisir dengan maintenance atau perawatan yang benar dan baik. Oke, mungkin itu ya informasi dan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kawan-kawan bisa
belajar mengemudi mobil dengan benar dan baik, ya tidak asal-asalan. Ikuti terus channel Jarak Pandang. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini, dan ikuti terus video-video selanjutnya. Oke, saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.